Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas Loki lagi ya guys ya. Tapi di sini aku akan ngebahas tentang kemungkinan akan muncul 5 varian Nathaniel Richards yang sudah di Easter egg nih di episode pertama dari series Loki season kedua ini. Ini bener-bener series yang mind blowing dan out of the box banget ya teman-teman. Easter egg, informasi, dan konsep time travel terbaru diperkenalkan MCU di series Loki. Ini benar-benar ngerubah perspektif dan sudut pandang kita ya sebagai pecinta MCU dan fans Marvel tentang kemungkinan posibilitas cara lain untuk time travel selain dengan cara yang dilakukan Avengers di Endgame, seperti time travelnya Kamala Khan Miss Marvel dan time travel time sleepingnya Loki di season kedua episode pertama ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau promosi dulu ya teman-teman. Kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Di sini ada banyak banget desainnya. Kalian bisa langsung order aja ya. Link order dan link shopnya at Co-Star Store sudah aku taruh di description box. Langsung di order aja. Harganya terjangkau, berkualitas, dan bahannya bagus-bagus. Desainnya oke banget. Dan bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya teman-teman. Link invite grupnya sudah aku taruh di pin kolom komentar. Kita diskusi bareng dan spoiler bareng. Oke teman-teman semuanya, bagi kalian yang ketinggalan nih breakdown full Easter egg aku untuk episode pertama Loki season kedua ini, boleh banget ya untuk nonton video aku yang ini. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Ada penjelasan tentang konsep-konsep time travel di MCU dan juga Easter egg Scarlet Witch dan Darkhold yang muncul di series Loki season kedua ini. Cus langsung nonton aja ya guys. Oke, ini dia penjelasan video dan 5 varian di series Loki season kedua. Here we go. Seperti layaknya di season pertama Loki, varian itu selalu muncul ya teman-teman dan menjadi konsep baru yang diperkenalkan di series Loki season pertama dahulu. Nah, banyak nih yang bertanya-tanya, gimana nanti di season kedua ya? Akan ada berapa varian nih yang akan kita lihat? Baik dari variannya Mobius, varian Loki, dan yang paling terpenting ialah varian Nathaniel Richards atau biasa kita kenal namanya itu Kang the Conqueror, He Who Remains. Nah, di sini ada banyak banget ya spekulasi, rumor, dan informasi yang beredar tentang ada berapa nih varian yang akan kita lihat varian He Who Remains ini. Yang dimana masing-masing varian ini tentunya akan berperan sangat penting dalam series ini dan juga keberlangsungan The Sacred Timeline dan juga Marvel Cinematic Universe itu sendiri. Kalau kita lihat dari trailer season kedua Loki dan juga beberapa klip terbarunya, kita hanya melihat Victor Timely ya teman-teman, salah satu variannya He Who Remains. Tapi kita nggak tahu nih Victor Timely ini apakah orang yang berbeda dari He Who Remain atau Victor Timely ini adalah dirinya si He Who Remain ketika ia masih awal-awal gitu di masa lalu dan belum menjadi He Who Remains. Jadi masih banyak banget pertanyaan ya. Kalau berdasarkan dari apa yang kita lihat ketika Loki memasuki masa lalu TVA, time sleeping ke masa awal TVA ketika masih dipimpin He Who Remain dan belum dia hapus ya memori agent TVA itu agar mempercayai Timekeeper, kita bisa lihat ya di ruangan perang ini atau meeting room, the war room, ada 5 dari patung varian Nathaniel Richards. Nah, 5 patung kepala Nathaniel Richards ini sebenarnya ditutupi nih pas waktu di masa sekarang TVA dan diganti gambarnya Timekeepers. Di dalam ruangan ini juga kita bisa melihat ya rekaman audio suara ketika He Who Remain di sini berkata-kata romantis kepada orang yang ia cintai yaitu Ravonna Renslayer. Jadi 5 patung ini bisa saja menyimbolkan atau melambangkan dari 5 varian terkuat dari Nathaniel Richards. Yang di tengah sudah pasti itu He Who Remain ya teman-teman. Yang di samping kanan ada Immortus, samping kirinya ada Scarlet Centurion, kirinya lagi ada si Pharaoh Ramatet Firaun, dan sebelah kanan paling ujung kemungkinan itu adalah Kang the Conqueror atau Kang yang kita lihat di film Ant-Man Quantumania. Nah, bisa saja ya teman-teman 5 patung kepala dari Nathaniel Richards ini melambangkan representasi dari 5 varian Nathaniel Richards terhebat yang aku sebutkan tadi. He Who Remain, Immortus, Pharaoh Ramatet Firaun, Scarlet Centurion, dan Kang the Conqueror di film Ant-Man. Yang dimana memang 5 patung ini menggambarkan bagaimana cara mereka menghentikan
menghentikan multiversal war atau perang tak berkesudahan dari masing-masing varian mereka sendiri dan menciptakan TVA serta menciptakan garis waktu suci, The Sacred Timeline. Tapi ini merupakan konsep atau penjelasan yang berbeda ya teman-teman ya. Karena di satu sisi ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya hanya He Who Remain lah yang menciptakan Sacred Timeline ini. Namun tidak menutup kemungkinan ya bahwa sebelumnya He Who Remain ini bekerja sama dengan varian-varian ini. Karena di versi komiknya sendiri, baik Immortus atau He Who Remain itu mereka tidak sepenuhnya jahat atau villain ya. Mereka bisa bekerja sama juga bahkan dengan hero Avengers, hero-hero lainnya ya guys. Jadi nggak pure evil gitu. Yang pure evil itu kalau di versi komik itu ialah Kang the Conqueror. Kang yang kita lihat di versi MCU di film Ant-Man, yang dimana kalau kita lihat dari kacamatanya Kang, di sini dia malah ingin menyelamatkan semesta ya, dengan menghancurkan semesta-semesta dan kehidupan lainnya, timeline lainnya gitu. Jadi memang beda motivasi lah dengan si He Who Remain. Oke, ketika Loki melihat 5 patung varian Natal Near Richard yang memang representasi dari 5 varian Natal Near Richard, kenapa di situ aku nggak nyebutin si Victor Timely ya teman-teman? Padahal Victor Timely ini pastinya akan berperan penting dan akan sangat berpengaruh di season kedua ini. Statusnya Victor Timely di sini masih nggak jelas ya teman-teman. Sebenarnya dia ini merupakan seseorang atau varian yang berbeda, atau sebenarnya versi masa lalu atau versi awalnya dari He Who Remain. Karena kan konsep dari season kedua ini ialah time travel ya teman-teman ya. Loki bisa time travel ke masa lalu dan malah mengefek atau mengakibatkan perubahan di masa depan. Nah mungkin bisa saja ya Victor Timely ini di era pada waktu itu ia menciptakan sebuah alat yang mirip dengan temporal loom yang dia namakan temporal Marvel. Itu sebenarnya merupakan arahan dari si Loki dan Mobius dari masa depan. Plot twistnya kayak gini ya teman-teman. Kita lihat di scene ini bahwa Mobius dan juga Loki itu pergi ke era zaman Victorian inilah ya, ketika semua orang masih berpakaian pakai gaun dan juga setelan jas gitu. Di sini kita lihat ya Victor Timely ini seperti mendengarkan dan fokus banget ya dengan penjelasan orang yang berkulit warna putih ini yang sedang mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Mobius di episode pertama ketika dia hendak menyelamatkan Loki dengan menyematkan mesin ekstraksi aura temporal ke mesin temporal loom. Lihat ya di sini ada yang pakai astronot. Nah kemungkinan aja di Victor Timely ini kayak di spoiler ya, atau dikasih tahu ini loh yang akan terjadi di masa depan oleh si Loki dan juga Mobius ketika mereka ini pergi ke versi awal dari si Victor Timely. Bahkan si Loki di credit scene berkata it was him. Itu dia orangnya. Ini kan kayak menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh si Loki it was him di scene ini, dan ia melihat Victor Timely. Mungkin Victor Timely ini adalah versi awalnya dari He Who Remain sebelum dia menciptakan Time Variance Authority dan menjadi entitas yang menghentikan multiversal war dan membuat The Sacred Timeline atau garis waktu suci. Season kedua ini akan berfokus untuk dimana Loki dan Mobius ini pergi ke masa lalu, ke tempat si He Who Remain waktu masih bodoh lah mungkin itu ya teman-teman ya, masih gak ngerti apa-apa. Kemudian diajarin cara membuat temporal loom atau mesin yang bisa mengekstraksi banyaknya branches timeline menjadi satu garis suci sacred timeline dan menjadi entitas yang hebat yaitu He Who Remain. Jadi ini seperti time looping gitu ya, suatu kejadian yang terus terjadi berulang-ulang lagi. Victor Timely yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang Time Variance Authority TVA Sacred Timeline diajarin oleh Loki dan Mobius dari masa depan, yang nantinya si Victor Timely inilah yang akan meneruskan dan membuat TVA baru yang akan menghentikan semuanya. Mungkin kayak gitu ya teman-teman. Makanya Victor Timely ini kemungkinan adalah He Who Remain tapi versi mudanya dan versi masih nggak ada kekuatan gitu. Makanya di 5 patung ini dia representasi Victor Timely itu sama aja representasinya He Who Remain. Ini masih sekedar teori aja ya, atau beberapa informasi aja, rumor yang menurut pendapat aku sangat mungkin digunakan di film ini. Tapi kemungkinan ini belum terbukti banget ya, karena besok Jumat masih episode kedua nih. Nah mungkin nanti akan terungkap episode keempat atau episode kelima di akhir ya guys ya. Pokoknya terus pantengin channel Jokastoy untuk banyak sekali kita bahas teori-teori dan juga rumor Easter egg untuk Loki season kedua ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.